Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Arindatia, selaku tenor asistensi Hema Manajemen FEB UMS, mata kuliah Matematika Bisnis. Sebelumnya, saya peringatkan, asistensi hanya digunakan sebagai media belajar, jadi jangan bergantung pada asistensi. Soal nomor 1. Ujilah titik ekstrim dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 minus 15X kuadrat minus 225X plus 50, serta carilah titik beloknya. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal nomor 1 yaitu kita mencari titik ekstrim. Untuk mencari titik ekstrim, kita turunkan dulu fungsi Y-nya. Kita peroleh Y aksen sama dengan 3X kuadrat minus 30X minus 225. Nah, syarat untuk mencari titik ekstrim yaitu turunannya atau Y aksen haruslah sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 3X kuadrat minus 30X min 225. Lalu kita bagi 3 untuk menyederhanakannya menjadi 0 sama dengan X kuadrat minus 10X minus 75. Lalu kita faktorialkan diperoleh 0 sama dengan X plus 5 dikali X minus 15. Dan dari faktorial ini kita peroleh X1 sama dengan minus 5 dan X2 adalah 15. Kemudian X1 sama dengan min 5 kita masukkan ke dalam fungsi Y1 yaitu X pangkat 3 minus 15X kuadrat minus 225X plus 50. X-nya ini kita ganti minus 5 semua menjadi minus 5 pangkat 3 min 15 kali 5 kuadrat minus 225 dikali 5 ditambah 50 dan diperoleh hasil 675. Jadi A adalah min 5,675. Kita lakukan hal yang sama untuk X2 sama dengan 15, kita masukkan ke dalam fungsi Y1 sama dengan X pangkat 3 minus 15X kuadrat minus 225X plus 50. X-nya kita ganti 15 semua menjadi 15 pangkat 3, 15 dikali 15 kuadrat, 225 dikali 15 plus 50. Diperoleh hasil minus 3.325. Jadi, B sama dengan 15,3.325. Setelah kita peroleh hasil A dan B, kita lakukan pengujian. Di pengujian ini terdapat 3 cara. Untuk cara yang pertama, kita cari yang A terlebih dahulu. A min 5,675. Min 5-nya menjadi X, 675-nya itu Y, dan kita gunakan delta X sama dengan 0,5. Sebenarnya kita boleh menggunakan delta X dari 0,1 sampai 0,9, tapi saya sarankan gunakan delta X 0,5 untuk mempermudah perhitungan. Nah, untuk yang pertama kita itu minuskan dulu X di minus delta X. Sebentar. Untuk yang pertama kita kurangkan dulu X dikurangi delta X sama dengan minus 5 dikurangi 0,5, jadi hasilnya adalah minus 5,5. Lalu kita masukkan ke fungsi Y1. Y1 sama dengan X pangkat 3 minus 15X kuadrat minus 225X plus 50. X-nya ini diganti min 5,5 semua, diperoleh hasil 667,375. Kemudian yang kedua yaitu kita X-nya ini ditambahkan dengan delta X, Y sama dengan minus 5 ditambah 0,5, hasilnya yaitu min 4,5. Kemudian kita masukkan lagi ke fungsi Y1. Y1 sama dengan X pangkat 3 plus 15X kuadrat minus 225X plus 50. X-nya ini semua diganti dengan minus 4,5, diperoleh hasil sama dengan 667,625. Hasil dari X min delta X, S plus delta X, dan Y pasti selisihnya hanya sedikit. Jika selisihnya banyak, maka kemungkinan perhitungan kalian salah. Lalu kita bandingkan hasil dari X min delta X, X plus delta X, dan Y.
kita tulis dulu ini yaitu Y, dan yang ini X minus delta X, dan yang ini X plus delta X. Karena fungsi Y 675 lebih besar dari X minus delta X, yaitu yang sebesar 667,375, dan fungsi Y juga lebih besar dari X plus delta X yang hasilnya adalah 667 min 667,6,25. Jadi A merupakan titik ekstrim maksimum. Setelah mencari yang titik A, jangan lupa mencari titik B juga. B sama dengan 15,3325, X-nya adalah 15, Y-nya minus 3.325, serta kita gunakan delta X sebesar 0,5 lagi agar mempermudah perhitungan. Nah, pertama kita lakukan yaitu seperti yang kita cari titik A, yaitu X dikurangi delta X terlebih dahulu, yaitu 15 dikurangi 0,5, hasilnya 14,5. Kita substitusikan ke fungsi Y1, yaitu X pangkat 3 minus 15X kuadrat minus 225X plus 50. Lalu X-nya ini semua diganti sama dengan angka 14,5 ya teman-teman, dan diperolehlah hasil minus 3.317,625. Kemudian kita cari untuk yang X ditambah delta X. 15 ditambah 0,5 hasilnya 15,5. Kita substitusikan ke fungsi Y1 lagi, diperolehlah hasil minus 3.312,375. Setelah memperoleh hasilnya, kita bandingkan lagi antara Y, X minus delta X, dan X plus delta X. Kita tulis terlebih dahulu, ini yaitu fungsi Y sebesar minus 3.325, dan untuk X min delta X hasilnya minus 3.317,625, dan untuk X plus delta X hasilnya yaitu minus 3.312,375. Nah, karena Y lebih kecil dari sama dengan X min delta X dan Y lebih kecil dari X plus delta X, maka B merupakan titik ekstrim minimum. Kemudian kita lakukan pengujian dengan cara yang kedua. Pertama, kita cari yang A terlebih dahulu. X-nya tetap min 5, delta X-nya kita tetap gunakan 0,5. Nah, X min delta X yaitu tadi min 5 dikurangi 0,5 hasilnya yaitu minus 5,5. Nah, untuk cara kedua ini kita substitusikannya ke Y aksen ya teman-teman, bukan lagi ke fungsi Y1 tapi Y aksen. Tadi kita peroleh di slide sebelumnya yaitu Y aksen sama dengan 3X kuadrat minus 30X minus 225. X ini kita ganti dengan minus 5,5 semua, diperoleh hasil 30,75. Nah, untuk yang X plus delta X, minus 5 ditambah 0,5 hasilnya yaitu min 4,5. Kita substitusi lagi ke Y aksen, 3X kuadrat minus 30X minus 225, bla bla bla, dapatlah hasilnya minus 29,25. Kita amati perubahan nilai dari X min delta X ke X plus delta X. Nah, untuk hasil dari X min delta X adalah positif, sedangkan X plus delta X hasilnya adalah negatif. Jika perubahan nilainya dari positif ke negatif, maka titik ini merupakan titik ekstrim maksimum. Selanjutnya yaitu kita pengujian cara 2 bagian B, 15,3325. X-nya 15, delta X-nya tetap 0,5. Langkah pertama seperti biasa, X-nya dikurangkan dulu dengan delta X. 15 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 14,5. Lalu kita substitusi ke turunan pertama atau Y aksen sama dengan 3X kuadrat minus 30X minus 225.
X-nya ini semua diganti dengan angka 14,5, diperolehlah hasil minus 29,25. Kemudian X ditambah delta X sama dengan 15 ditambah 0,5, hasilnya yaitu 15,5. Kemudian substitusi ke turunan pertama atau Y aksen 3X kuadrat minus 30X minus 225, diperoleh hasil 30,75. Kita amati perubahan nilai dari X min delta X ke X plus delta X. Nah, untuk X plus delta X hasilnya adalah negatif, negatif. Dan untuk hasil dari X plus delta X perhitungannya adalah hasilnya positif. Nah, jika dari negatif ke positif, maka titik ekstrimnya disebut dengan titik ekstrim minimum. Itu tadi untuk cara kedua, lanjut cara ketiga. Untuk cara ketiga yaitu kita cari yang A terlebih dahulu. A sama dengan min 5, 675. X-nya minus 5. Langsung saja kita masukkan X-nya ini, X min 5 ini ke turunan kedua atau Y aksen-aksen. Turunan keduanya yaitu turunan keduanya dari fungsi Y yaitu adalah 6X minus 30. Jadi X-nya ini diganti min 5 menjadi 6 dikali min 5 dikurangi 30. 6 dikali min 5 adalah minus 30. Minus 30 di minus 30 hasilnya adalah minus 60. Berarti Y aksen-aksen atau Y turunan kedua itu lebih kecil dari 0. Jika Y aksen-aksen lebih kecil dari 0, itu merupakan titik ekstrim maksimum. Dan kemudian kita hitung untuk yang B 15,3325. X-nya 15. Kita masukkan ke Y aksen-aksen atau turunan kedua. 6X min 30. 6 dikali 15 min 30 hasilnya adalah 60. Berarti Y aksen-aksen lebih besar dari 0. Jika Y aksen-aksen lebih besar dari 0, itu disebut dengan titik ekstrim minimum. Itu tadi pengujiannya ada 3 cara. Kemudian yang terakhir kita mencari titik beloknya. Titik belok yaitu Y aksen-aksen harus disama dengan 0 atau turunan kedua harus disama dengan 0. Berarti turunan keduanya kan tadi 6X. Bentar, nggak kelihatan. Turunan keduanya kan tadi 6X min 30 sama, berarti kita sama dengan 0. 6X min 30 sama dengan 0, 6X plus sama dengan 3, ulangi, 6X sama dengan 30, X sama dengan 30 bagi 6 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 ini masukkan ke fungsi Y1. Y sama dengan X pangkat 3 minus 15X kuadrat minus 225X plus 50. X-nya ini tadi semua diganti dengan 5, diperoleh hasil minus 1325. Jadi dapat disimpulkan titik beloknya adalah 3 titik koma minus 1325. Nah, itu tadi penjelasan untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu dalam satu diagram koordinat, gambarlah grafik dari dua fungsi berikut ini. Fungsi pertama yaitu Y sama dengan minus 5X plus 100, dan fungsi keduanya yaitu Y sama dengan 3X. Jangan lupa berikan keterangan di mana titik potongnya. Pertama, kita mencari koordinat dari fungsi Y sama dengan minus 5X plus 100. Langkah pertama yaitu titik potong dengan sumbu Y. Kalau kita titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan kan 0. Y sama dengan minus 5X plus 100. X-nya tadi kan 0, berarti X ini diganti dengan angka 0. Minus 5 dikali 0 adalah 0, ditambah 100, berarti Y sama dengan 100. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu Y, kita beri tanda A, yaitu sama dengan 0,100. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X. Jika kita cari titik potong dengan sumbu X,
Y harus sama dengan 0. Berarti Y sama dengan minus 5X plus 100, Y-nya diganti dengan 0, berarti 0 sama dengan minus 5X plus 100, 5X pindah ke ruas kiri menjadi plus 5X sama dengan 100, X sama dengan 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20. Jadi kita dapat koordinat titik potongnya dengan sumbu X adalah 20 titik koma 0. Kita tandai dengan B ya. Bentar. Kita tandai dengan huruf B. Kemudian kita cari koordinat titik potong dari fungsi Y sama dengan 3X. Seperti tadi, kita cari titik potong dengan sumbu Y terlebih dahulu. Jika kita cari titik potong dengan sumbu Y, X harus sama dengan 0. Y sama dengan 3X, Y sama dengan 3 dikali 0 karena X-nya tadi sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu Y kita lambangkan dengan huruf C adalah sama dengan 0,0. Kemudian titik potong dengan sumbu X, kalau sumbu X berarti Y-nya harus sama dengan 0. Y sama dengan 3X, 0 sama dengan 3X, X sama dengan 0 dibagi 3 adalah 0. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu X kita lambangkan dengan huruf D, hasilnya adalah 0,0. Kemudian kan dalam soal kita disuruh mencari di mana titik potongnya. Kita cari titik potongnya terlebih dahulu, yaitu kita sama dengankan fungsi Y1 dan fungsi Y2. Y1 adalah minus 5X plus 100 sedangkan Y2 sama dengan 3X. Maka minus 5X plus 100 sama dengan 3. 100 sama dengan 8X. X sama dengan 100 dibagi 8, hasilnya 12,5. Kemudian kita sudah dapat X, kemudian kita cari Y-nya, yaitu Y sama dengan 3X. 3 dikali X-nya kita sudah ketahui 12,5. 3 dikali 12,5 hasilnya adalah 37,5. Jadi koordinat titik potongnya itu 12,5 min titik koma 37,5. Nah, untuk gambar grafiknya yaitu tadi kita peroleh ini gambar grafik, ini titik ini titik koordinat 1, titik koordinat 2B, titik koordinat 3C, titik koordinat 4 yaitu D. 4. Nah, ini untuk titik koordinat yang I yaitu 0,100, 0 titik koma 100, dan yang B yaitu 20 di sini titik koma 0, 0-nya karena 0 di sini berarti 20 titik koma 0, terus tarik garis lurus. Kemudian untuk koordinat dari fungsi Y sama dengan 3X adalah titik koordinatnya itu yaitu antara C dan D sama-sama 0,0, yaitu titik koordinatnya berarti berada di sini 0,0. Kita tarik garis lurus saja di sini. Kemudian jangan lupa kita cari tadi titik potong antara dua fungsi tersebut. Nah, titik potongnya berada di sini. Perhitungannya tadi adalah titik potong berada di 12,5 dan 37,5. Itu tadi, ini tadi penjelasan untuk soal nomor 2. Lanjut untuk soal nomor 3, yaitu carilah turunan atau dy per dx dari fungsi di bawah ini. Ada 4 poin, yaitu A, y sama dengan x pangkat minus 0,5, B, y sama dengan 5 min x kuadrat per 2x plus 1, dan poin C, y sama dengan 4 min 2x pangkat 3 kuadrat, dan yang terakhir y sama dengan ln x kuadrat plus 5x. Penyelesaian untuk poin A, y sama dengan x min 0,5. Nah, turunan ini disebut dengan turunan pangkat. Kita misalkan saja pangkatnya adalah huruf N, maka nanti cara pengerjaannya ini huruf N diturunkan dikali ditaruh di sebelah X,
Kemudian pangkatnya tadi yang N ini dikurangi dengan angka 1, dikurangi 1. Nah, ini adalah rumus untuk pengerjaan soal poin A. Jadi, Y aksen sama dengan, nah, N ini tadi atau min 0,5 ini diturunkan min 0,5 X pangkat min 0,5 minus 1 dari rumus ini tadi. Jadi, kita peroleh hasil minus 0,5 X pangkat min 1,5. Lanjut untuk penyelesaian poin B, yaitu turunan pembagian. Soalnya yaitu Y sama dengan 5 min X kuadrat per 2X plus 1. Kita misalkan 5 yang atas ini, 5 min X kuadrat itu dengan huruf U. Kemudian kita cari turunan dari U atau U aksen. Nah, turunan dari U ini sendiri adalah minus 2X. Kenapa 2X? Karena ini tadi seperti yang soal A, 2 diturunkan di sebelah X ini tadi. Jadi min 2 X, kenapa pangkatnya habis? Karena pangkatnya 1, jadi nggak usah ditulis karena 2 ini tadi dikurangi dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jika pangkat 1 maka tidak usah ditulis. Jadi hasilnya yaitu min 2X. Kemudian untuk yang bagian 2X plus 1 kita ibaratkan dengan huruf F. Kemudian kita cari turunan dari F atau F aksen. Turunan dari F atau F aksen adalah 2. Kemudian cara untuk menyelesaikannya yaitu dengan rumus Y aksen sama dengan F dikali U aksen dikurangi U dikali F aksen per F kuadrat. Nah, F tadi yaitu 2X plus 1 dikali U aksennya tadi kita dapat minus 2X, kemudian dikurangi dengan U-nya yaitu tadi 5 min X kuadrat dikali dengan F aksen kita dapati 2. Kemudian dibagi dengan F kuadrat. F tadi yaitu 2X plus 1 kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan. Kemudian kita kalikan 2x dikali min 2x yaitu min 4x kuadrat, 1 dikali minus 2x hasilnya minus 2x, kemudian 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, dan min x kuadrat dikali 2 hasilnya minus 2x kuadrat, diper 2x plus 1 dikuadratkan hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Kemudian kita jabarkan lagi, min 4x kuadrat minus 2x min 10. Kenapa jadi min? Karena ini tadi, sebentar, sepuluh plus 10 dikali min menjadi minus 10, dan minus 2x ini dikali dengan minus menjadi plus 2x kuadrat. Kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan yaitu min 4x kuadrat dan 2x kuadrat. Min 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat hasilnya adalah minus 2x, di min 2x min 10 diper 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, ini adalah hasil akhir untuk poin B. Kemudian kita lanjut ke poin C, yaitu turunan fungsi berantai Y sama dengan 4 min 2x pangkat 3 pangkat 2. Nah, kita ibaratkan ini duanya nggak usah ditulis. U sama dengan 4 min 2x pangkat 3. Y berarti U dipangkatkan 2 ini tadi. Y sama dengan U pangkat 2. Lalu kita cari dy per du sama dengan 2U. dy per du sama dengan Y. dy per du kita bisa sebut juga dengan Y aksen
reaksinya tadi 2U. Kemudian du per dx atau turunan dari u atau u aksen ya. U aksennya yaitu minus 6x pangkat 2. Kemudian kita selesaikan dengan rumus y aksen sama dengan dy per du ini tadi dikali dengan du per dx. Nah, dy per du kita dapati 2u dikali du per dx sama dengan minus 6x kuadrat. 2u, u-nya tadi adalah 4 min 2x pangkat 3. Jadi 2 dikali 4 minus 2x pangkat 3 dikali dengan minus 6x kuadrat. Yang pertama kita kalikan adalah minus 6x pangkat 2 dikali dengan 2 terlebih dahulu. Dihasilkan minus 2x kuadrat dikali, ini jangan diapa-apakan dulu, tetap 4 min 2x pangkat 3. Nah, selanjutnya baru kita kalikan hasil perkalian tadi. Hasil perkalian antara min 6x kuadrat dan 2, kita kalikan dengan 4 min 2x pangkat 3, hasilnya adalah 24x pangkat 5. 24x pangkat 5 itu adalah hasil perkalian dari 12x kuadrat dikali dengan 2x pangkat 3. Kemudian min 12x kuadrat dikali 4 yaitu minus 48x kuadrat. Jadi hasil akhir dari poin C adalah 24x pangkat 5 minus 48x kuadrat. Poin D yaitu turunan logaritma natural. Y sama dengan ln x kuadrat plus 5x. X kuadrat plus 5x kita ibaratkan U, kemudian kita cari U aksen atau turunan dari U yaitu 2x plus 5. Kemudian untuk mencari Y aksennya yaitu dengan rumus 1 per U dikali U aksen. 1 di per U tadi yaitu ini x kuadrat plus 5x, kemudian dikali dengan U aksen yaitu 2x plus 5. Kemudian 1 dikali 2x plus 5 adalah 2x plus 5. Dan yang bawah tetap, gak ada yang dikalikan, yaitu tetap menjadi x kuadrat plus 5x. Hasil akhirnya yaitu untuk poin D yaitu y aksen sama dengan 2x plus 5 per x kuadrat plus 5x. Soal terakhir, PT Bintang Sejahtera mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja akun sosial media sebuah perusahaan. Aplikasi yang bernama e-niche Social itu diketahui memiliki fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebagai berikut. Fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 100 minus 2 Q, dan sedangkan fungsi penawarnya yaitu Q sama dengan 10 ditambah setengah P. Atas data ini diminta A. Carilah titik keseimbangan pasar sebelum pajak. B. Menyadari bahwa pemerintah belum mendapat pemasukan dari aplikasi yang menguntungkan ini, pemerintah menerapkan pajak sebesar R atau pajak prosentase R sama dengan 30%. Carilah titik keseimbangan pasar baru setelah pajak ini dikenakan. C. Hitunglah besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, serta yang diterima oleh pemerintah. D. Berapa besar perubahan harga setelah diterapkan pajak tersebut? E. Tunjukkan semua jawaban A sampai D ke dalam grafik. Berikut penjelasan untuk soal terakhir atau soal nomor 4. Poin A tadi disuruh mencari titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, untuk mencari titik keseimbangan yaitu dengan cara mensamadengankan fungsi permintaan dan fungsi penawaran atau D sama dengan S. Sebelumnya kita ubah dulu fungsi penawarannya ke P sama dengan, kan ini fungsi penawarannya Q sama dengan, kita ubah ke P sama dengan. Dari Q sama dengan 10 plus setengah P kita ubah menjadi Q min 10 sama dengan setengah P. Ini duanya dikalikan dengan Q min 10 menjadi 2 Q min 20 sama dengan P. Dan hasil akhirnya yaitu
dari fungsi penawaran P sama dengan 2i min 20, kemudian kita sama dengankan. Fungsi permintaan tadi di soal adalah 100 min 2i dan fungsi penawarannya setelah kita ubah menjadi 2i min 20. 100 ditambah 20 sama dengan 120. 2i ditambah 2i sama dengan 4i. i sama dengan 120 dibagi 4 hasilnya adalah 30. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita ambil P sama dengan 100 min 2i. I-nya diganti dengan 30 tadi. Jadi 2 dikali 30 hasilnya adalah 60. 100 dikali 100 dikurangi 60 hasilnya adalah 40. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak atau N0 adalah 30,40. Poin selanjutnya yaitu poin B, yaitu carilah titik keseimbangan pasar setelah adanya pajak prosentase sebesar tadi 30% ini. Berarti kita harus mengubah fungsi penawaran dari S0 menjadi S1 dengan rumus FI dikali 1 plus R. FI-nya di mana ini adalah 2X min 20 dikali 1 ditambah 30%. Tadi kan diketahui di soal pajaknya sebesar 30%. Jadi 1 ditambah 30% hasilnya adalah 1,3. Kemudian 1,3 dikali 2i adalah 2,6i dan min 20 dikali 1,3 hasilnya adalah minus 26. Setelah kita peroleh fungsi penawaran setelah ada pajak ini, kemudian kita sama dengankan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran setelah ada pajak, atau D sama dengan S1. D adalah 100 min 2i sama dengan 2,6i min 26. 100 ditambah 26, 126. 2,6i ditambah 2i, 4,6i. I sama dengan 126 dibagi 4,6 hasilnya adalah 27,39. Kemudian masukkan ke salah satu persamaan, P sama dengan 100 min 2i. I-nya nanti diganti dengan 27,39. 2 dikali 27,39 hasilnya adalah 54,78. 100 dikurangi 54,78 hasilnya 45,22. Jadi, titik keseimbangan setelah ada pajak atau S1 adalah 27,39, titik koma 45,22. Selanjutnya, poin C, kita disuruh mencari besarnya pajak prosentase yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Kita cari terlebih dahulu pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pertama, kita mencari TKU, Tax Consumer Unit, yaitu rumusnya P1 dikurangi P0, di mana P1 kita ketahui adalah 45,22. Ini adalah P1. Tadi TKU P1 min P0. P1-nya adalah 45,22 dan P0-nya adalah 40. Ini P0-nya itu tadi ini 40 ini tadi. Nah, 45,22 dikurangi 40 adalah 5,22. Kemudian kita cari TK tot atau tax konsumen total, yaitu dengan rumus TKU dikali H1. Di mana H1-nya adalah 27,39. Ini adalah H1. Jadi TKU tadi 5,22 dikali 27,39 hasilnya adalah 142,97. Jadi pajak prosentase yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar 142,97. Kemudian kita hitung pajak yang ditanggung produsen. Nah, sebelumnya kita harus mencari nilai T terlebih dahulu dengan rumus R dikali P1 diper 1 plus R. R tadi adalah 30%, dikali dengan P1 adalah sebesar 45,22, dibagi 1 ditambah 30%. 30% dikali 45,22 hasilnya adalah
13,56, 1 ditambah 30% hasilnya adalah 1,3. Kemudian 13,56 dibagi 1,3 hasilnya adalah 10,43. Kemudian kita mencari tax production unit, yaitu rumusnya T dikurangi TKU. T tadi 10,43 dan TKU adalah 5,22. Ini tadi TKU-nya 5,22. Hasilnya 5,21. 5,21. Kemudian kita mencari tax production total, yaitu rumusnya TPU dikali Q1, di mana TPU tadi di atas ini, TPU adalah 5,21 dikali 27,39, hasilnya adalah 142,70. Jadi, besarnya pajak prosentase yang ditanggung oleh produsen adalah sebesar 142,70. Selanjutnya kita cari berapa besar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Besar pajak yang ditanggung pemerintah dilambangkan dengan huruf T besar. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menambahkan TK total ditambah dengan TP total. TK total tadi adalah 142,97 ditambah dengan 142,70. Hasilnya adalah 285,67. Untuk cara yang kedua yaitu dengan T besar sama dengan T kecil dikali Q1. T kecilnya di mana tadi adalah 10,43 dan Q1-nya adalah 27,39. Kita kalikan hasilnya 285,67. Hasilnya sama, berarti boleh pakai salah satu, boleh pakai yang TK total ditambah TP total atau T dikali Q1. Kemudian poin D, berapa besar perubahan harga setelah diterapkan pajak? Diketahui tadi P0 adalah 40, sedangkan P1 adalah 45,22. Kemudian kita kurangkan P1 dikurangi P0, berarti 45,00 dikurangi 40 adalah 5,22. Jadi, besarnya perubahan harga setelah diterapkan pajak adalah sebesar 5,22. Saya beri penjelasan sedikit. Secara teori, jika ada pajak prosentase, maka P atau pres mengalami kenaikan dan Q atau kuantitas mengalami penurunan. Bisa dibuktikan kan dari P0 ke P1 mengalami kenaikan sebesar 5,22, sedangkan Q-nya dari Q0-nya 30 dan Q1-nya 27,39, jadi terdapat penurunan di kuantitasnya. Kemudian poin terakhir, poin E, tunjukkan semua jawaban A sampai D ke dalam grafik. Nah, kita cari dulu titik koordinat fungsi permintaan atau demand. Fungsi permintaannya yaitu demand P sama dengan 100 min 2Q. Jika P-nya 0, maka Q-nya sama dengan 50. Q-nya 50. Dan jika Q-nya 0, maka P-nya 100. Ini adalah garis untuk fungsi permintaan. Selanjutnya kita cari fungsi penawaran sebelum ada pajak atau S0. S0 ini, tadi S0 diketahui P sama dengan 2Q min 20. Jika P-nya 0, maka Q-nya adalah 10. Dan jika Q-nya 0, maka P-nya adalah minus 20. Kenapa di sini kita tarik garis putus-putus, sedangkan di sini kita ulangi, kenapa di sini kita tarik garis putus-putus, sedangkan di sini kita tarik garis lurus tanpa putus? Karena selain di kuadran 1, kita menarik garisnya harus putus-putus. Nah, dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebelum pajak, kita temui titik potongnya atau titik keseimbangan sebelum pajak sebesar E0 adalah 30 titik koma 40. 30 titik koma 40. Lanjut kita cari
fungsi penawaran setelah ada pajak atau S1. Di mana S1 tadi adalah P sama dengan 2,6 min 26. Di mana jika P-nya 0 maka H-nya adalah 10. Dan jika H-nya 0 maka P-nya adalah minus 26. Yang tidur adalah H dan yang berdiri adalah P. Ini adalah garis untuk fungsi penawaran setelah ada pajak atau S1. Dan titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran setelah ada pajak ini adalah 27,39, 27,39 dan 45,22. Titik potongnya berada di sini. Selanjutnya kita mencari arsiran di mana besarnya pajak untuk konsumen, produsen, dan pemerintah. Kita cari dulu yang untuk konsumen. Yang untuk konsumen luas arsirannya itu dimulai dari 45,22 sampai ke 40 dan sampai ke 27,39. Kita buktikan apakah arsirannya benar. 45,22 dikurangi 40 hasilnya adalah 5,22. Kemudian dikali dengan yang garis ke bawah ini yaitu 27,39. 5,22 dikali 27,39 di sini adalah 142,97. Hasil ini sama dengan pencarian kita di poin C, besarnya pajak persentase yang ditanggung konsumen adalah sebesar 142,97. Berarti arsiran kita benar. TK total atau pajak konsumen total berada di arsiran warna biru. Selanjutnya kita mencari daerah arsir untuk teks produsen total yang dimulai dari 40 sampai ke 34,78. Dari mana kita mendapatkan angka 34,78? Caranya adalah kita ambil fungsi penawaran sebelum pajak atau S0 yaitu 2H-20. H-nya nanti ini diganti dengan H1 yang sebesar 27,39. Jadi 2 dikali 27,39 ditambah 20 hasilnya adalah 34,78. Nah, kita buktikan arsiran untuk TP totalnya adalah di sini apakah benar atau tidak. Batasnya yaitu di sini yaitu 40 dikurangi 34,78 dikali 27,39 hasilnya adalah sebesar 142,70. Ternyata hasilnya sama dengan jawaban poin C yang pajak persentase yang ditanggung oleh produsen. Kemudian kita mencari daerah arsir untuk pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Dari rumus ini, pajak pemerintah adalah penjumlahan antara pajak konsumen dan pajak produsen. Jadi dapat disimpulkan daerah ini merupakan daerah pajak untuk pemerintah. Di sini adalah pajak pemerintah dari 45,22 dikurangi 34,78 dan dikali 27,39 hasilnya yaitu 285,67. Ini tadi penjelasan jawaban untuk soal nomor 4. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang banyak kurangnya. Sekali lagi saya tekankan, asistensi hanya digunakan sebagai media belajar, jadi jangan bergantung pada asistensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.